Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Arumania dari kelas Perbankan Syariah A akan menjelaskan tentang istihsan. Yang pertama, pengertian istihsan. Istihsan menurut bahasa ialah menganggap suatu itu baik. Menurut istilah ulama usul fiqh, istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar, atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebutkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa istihsan yaitu ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. Selanjutnya, dalil-dalil tentang istihsan. Dalil dari Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fabashir ibadil ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Yang artinya, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Quran Surah Az-Zumar ayat 17-18. Dalil dari hadis yaitu wa ma ra'ahul muslimuna syai'an fahuwa indallahi syai'un. Artinya, apa yang dianggap baik oleh orang kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal. Selanjutnya, macam-macam istihsan. Ulama Hanafiyah membagi istihsan itu ke dalam 6 macam. Yang pertama, istihsan bin nas atau istihsan berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya itu ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Misalnya dalam masalah wasiat. Yang kedua yaitu istihsan bil qiyasil kafil atau istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi. Misalnya dalam masalah wakaf lahan pertanian. Dalam qiyas yang nyata, wakaf ini sama halnya dengan jual beli. Namun dalam qiyas yang tersembunyi, wakaf ini sama dengan sewa menyewa. Yang ketiga yaitu istihsan bil ijma atau istihsan yang didasarkan oleh ijma. Misalnya pada kasus pemandian umum, menurut ketentuan kaidah umum, jasa pemandian itu harus jelas, yaitu berapa lama seorang mandi dan berapa jumlah airnya. Akan tetapi apabila hal tersebut dilakukan maka akan menyulitkan orang banyak. Yang keempat, istihsan bin maslahah atau istihsan berdasarkan kemaslahatan. Misalnya, ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditas yang diproduksi pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Selanjutnya, yang kelima, istihsan bil urf atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku pada umum. Contohnya sama seperti istihsan ijma, yaitu dalam masalah pemandian umum. Yang terakhir yaitu istihsan bid darurah atau istihsan berdasarkan keadaan darurat. Artinya, ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seseorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Istihsan memiliki relevansi dengan ilmu ekonomi dan bisnis. Yang pertama, istihsan bil anas. Dalam konteks transaksi muamalah, misalnya akad bai jual beli salam yang mana barangnya belum ada, namun karena ada nas dari hadis Nabi yang membolehkannya, maka jual beli salam itu hukumnya adalah boleh. Yang kedua, istihsan bil al-urf. Contohnya dalam konteks muamalah adalah jual beli mu'atah dilarang, karena secara qiyas jual beli ini tidak ada ijab qabul. Akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka hukumnya diperbolehkan. Begitu pula jual beli sarf
secara sop dengan masa 2 hari. Contohnya, kebiasaan masyarakat untuk menentukan jenis mata uang tertentu sebagai mata yang resmi suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.